Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kenikmatan untuk kita semua, dan pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas kembali untuk beribadah kepada Allah dan melakukan kegiatan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari kita dan memulainya dengan kebaikan serta memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, beliau mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita semua dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan di dalam Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, dan kita masuk pada poin 65, jidal dan juga al-mira' dan khusumah, yaitu perdebatan, berbantah-bantahan dan juga pertengkaran. Kenapa di sini disebutkan bahwasanya berbantah-bantahan atau jidal dimasukkan ke dalam dosa besar, ya, yaitu orang-orang yang membantah kebenaran, mempertengkarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan logikanya, merasa dirinya lebih baik daripada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu bentuk kemunafikan. Ya, seseorang apabila tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada nabinya atau juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari-hari seperti ini kita melihat di depan publik bahwasanya orang berbicara, ya, dengan penuh retorika dan juga teori-teori yang diambil dari negeri kafir, dari orang-orang kafir. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan syariat Allah, untuk membatalkan syariat Allah agar tidak dikerjakan dan agar kaum muslimin menjauhinya. Maka ini adalah nyata-nyata bentuk dari kemunafikan, ya, bentuk dari kemunafikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 204, dan ini tentang orang munafik, ya, yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyatakan untuk masuk Islam, ya, bersyahadat, bahkan mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya niatnya adalah niat yang benar, padahal dia adalah orang yang suka bertengkar, ya, suka mencari lawan. Dan juga ketika dia pergi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menjauh dari beliau, yang dilakukan adalah melakukan kerusakan dengan membakar tanaman-tanaman kaum muslimin dan juga membunuh hewan peliharaan mereka. Tetapi ketika diingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah, jangan lakukan kerusakan, justru mereka itu menyombongkan diri, bersilat lidah, ya, yaitu bangga atau tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Maka tentu ini adalah perbuatan yang buruk, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, justru dia tidak merasa bahwasanya dirinya bersalah, malah melakukan suatu dalam hatinya itu kesombongan, dan juga membantah dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam." Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu, ya. Jadi ketika dia berbicara, maka bicaranya sangat bagus sekali. Dan ini adalah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun. Baik. Dan dipersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah penantang yang paling keras, ya, wa huwa aladdul khisam. Jadi orang yang suka bertengkar dan yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling darimu, maka dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, atau Allah tidak menyukai kerusakan, ya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsm. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, justru dia itu sombong, menyombongkan diri, ya, tidak mau mengakui kesalahannya. Dan ini adalah bentuk aladdul khisam, ya, orang yang suka bertengkar. Dan ini mungkin beberapa kali kita dapatkan di antara manusia di sekitar kita, ada yang memiliki sifat seperti ini. Susah untuk diberitahu, ya, diingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan kerusakan, tetapi dia terus-menerus melakukannya dengan banyak dalil, ya. Dalil artinya dalih, ya. Dia membuat alasan-alasan untuk Untuk membela diri. Disebutkan oleh ahli tafsir, di zaman Nabi nama orang tersebut adalah Al-Akhnas bin Syariq, ya. Al-Akhnas bin Syariq. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Dan di antara manusia ada yang berjidal tentang Allah, berbantah-bantahan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan dia mengikuti seluruh setan yang membangkang, ya. Di antara manusia
dan dia ini adalah wali syaitan, melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membantah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, maka ini adalah salah satu bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari beberapa ayat atau dua ayat yang kita baca mengajarkan kepada kita semua, apabila suatu kebenaran datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaatinya. Adapun yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka berdiskusi dalam ranah ilmiah, diskusi untuk menentukan suatu hukum, maka tentu tujuan mereka adalah untuk menjalankan atau untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh para ulama untuk mengetahui ini hukumnya wajib ataupun sunnah, jemaah, ya. Dan itu perlu diketahui. Tujuannya adalah agar kaum muslimin, seandainya mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, ya, karena suatu hal, maka kita tidak menganggapnya sebagai orang yang berdosa karena meninggalkan suatu kewajiban, ya. Maka para ulama sering membicarakan tentang suatu amalan, apakah ini wajib atau apa? Atau sunnah. Akan tetapi bukan tujuan mereka untuk menggugurkan amalan tersebut, ya. Karena kalau memang diketahui bahwa suatu amalan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama adalah orang yang gencar untuk mendakwahkannya dengan cara mengajarkan kepada orang lain dan mencontohkan kepada orang lain, ya. Nah, kalau seorang ulama misalkan menyebutkan ini sunnah, kemudian dia tidak melakukan, tentu dia enggan untuk mengajarkan juga, ya. Malu untuk mengajarkan sunnah yang dia pun tidak tidak mengerjakan. Berbeda dengan orang yang mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat mudah dia, ya, menguatkan jamaahnya untuk mengerjakan sunnah tersebut, ya. Oleh karena itu, pelaksanaan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun sunnah, demikian juga meninggalkan suatu larangan, baik yang haram ataupun makruh, itu mempengaruhi pola pikir dan penyampaian seseorang, ya. Dia canggung atau dia lantang untuk menyuarakannya disebabkan oleh amaliyah dia, ya. Disebabkan oleh amaliyah dia, bagaimana dia bersikap atau beramal terhadap suatu hukum dalam satu perkara. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada surat Zukhruf ayat 58, wa qalu a'alihatuna khairun amhu, mereka berkata, yaitu orang-orang Quraisy mengatakan, Tuhan-Tuhan kami yang lebih baik ataukah dia? Dia di sini sebagian ulama mengatakan kembali kepada Nabi Isa atau juga kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nyembah berhala atau nyembah Nabi Muhammad, kata mereka. Atau mereka membandingkan, kalau orang-orang Nasara nyembah Isa, kita nyembah malaikat. Kita lebih baik daripada orang-orang apa? Orang-orang Nasara. Kalau katanya nanti para nabi menggiring umatnya untuk masuk surga, maka nanti para malaikat kami menggiring kita masuk surga. Itu logika, jemaah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka membuat perumpamaan itu melainkan hanya sekedar membantah saja. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengingkari, tidak mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan apa? Logika, dengan muter-muter.
Ini seperti yang dilakukan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukannya dia tunduk mengikuti, tetapi justru dia apa? Membantah. Dengan logika yang dia miliki, iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia karena engkau menciptakan aku dari api dan dia dari tanah liat. Ya. Ketika sudah diusir oleh Allah, tetap saja dia mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, ya, aku bersumpah akan menyesatkan mereka juga. Aku akan memenuhi mereka di neraka, ya. Jadi ini adalah sumpahnya siapa? Sumpahnya iblis. Bukannya dia nurut bertobat kepada Allah, tapi terus membantah Allah Subhanahu wa taala dengan logikanya dia. Maka celaka dia, jemaah. Ya. Iblis celaka. Jadi orang yang berusaha membatalkan kebenaran untuk mengikuti hawa nafsunya adalah orang-orang yang celaka, ya. Dan penyakit seperti ini bahaya, jemaah. Ya, apabila sudah merasuk pada manhaj seseorang dalam beragama, ini sangat berbahaya. Ya. Dan kita temui beberapa orang yang gencar dia di media sosial, isinya adalah untuk membatalkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, ya, berkelit lidah supaya apa? Supaya orang-orang itu meremehkan sunnah tersebut, ya, dan tidak mengerjakan sunnah tersebut, tidak mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Misalkan berkaitan dengan hukum musik, ya. Hukum musik diketahui bahwasanya seluruh ulama, ya, diketahui seluruh ulama mengharamkan apa? Mengharamkan musik. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jelas juga mengharamkan musik. Para ulama mazhab semuanya mengharamkan musik, tapi kemudian diputar-putar gimana supaya ada pembenaran untuk sebagian kelompok yang suka bermain musik, ya, sebagian kelompok, ya. Sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada agama atau bahkan organisasi keagamaan supaya mereka punya pembenaran, ya. Nah, ini adalah salah satu indikator, ya, pola pikir atau manhaj di dalam beragama mereka yang rusak, ya. Baru satu, jemaah. Tentu yang lainnya masih banyak, ya. Oleh karena itu kita hati-hati, jemaah. Kita hati-hati. Kalau satu kita terjatuh pada suatu perkara yang seperti ini, artinya sudah jelas tapi kita belok-belok kanan, belok kiri sehingga menjadi tidak jelas. Nah, ini sangat berbahaya. Itu mempengaruhi hal yang lain. Otak kita juga akan melakukan seperti itu pada hal yang lainnya. Ya. Jadi tidak mungkin kalau satu orang itu belok-belok dalam satu hal kemudian yang lain lurus, tidak, jemaah. Ya. Satu hal dia seperti itu, maka yang lainnya juga akan terpengaruhi. Seperti orang munafik, jemaah. Seperti orang munafik. Kenapa demikian? Karena didasari oleh keyakinan mereka. Tidak mengagungkan syariat Allah. Tidak mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk mengagungkan syariat Allah, mencintai syariat Allah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kalau dalam hati kita sudah ada pengagungan untuk syariat Islam ini dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mudah bagi kita untuk menerimanya dan berusaha mengikutinya meskipun itu ada pertentangan dalam hati kita. Ada pertentangan untuk hawa nafsu kita. Waduh, nggak cocok nih sama hawa nafsu nih, nggak cocok sama pekerjaanku nih, tidak cocok sama apa misalkan, ya, tidak cocok dengan apa yang aku perbuat sekarang ini. Ya namanya manusia, kita itu tidak berilmu. Ketika dihadapkan dengan ilmu yang berbeda teorinya dengan apa yang kita lakukan selama ini, maka yang dikoreksi siapa, jemaah? Ya, yang kebenaran atau kita yang dikoreksi? Ya, tentu yang dikoreksi kita, ya kan? Kita yang banyak salah dikoreksi, jemaah. Kita memperbaiki diri.
bukan ilmu yang datang tersebut. Oleh karena itu, ya, kita berusaha memperbaiki diri. Seperti antum juga misalkan ada orang yang suka ngerokok ya, yang suka ngerokok itu paling susah itu juga sama itu. Ya, ketika dikasih tahu rokok haram, tulisannya ada rokok membunuhmu. Kalau dulu kan rokok menyebabkan penyakit ini macam-macam, penyakit jantung, hipertensi, hipotensi, ya, mengganggu kehamilan dan lain sebagainya. Kemudian berubah. Tapi kalau orang sudah suka itu, masya Allah, bersilat lidah, ya, gimana caranya rokok itu halal gitu. Aku ini kalau nggak ngerokok aku pusing, aku nggak bisa ngomong. Kalau mau ceramah ngerokok dulu, baru bisa lancar, ya. Alhamdulillah, enggak ya. Dan lain sebagainya, ya. Kalau misal mudarat, semua mudarat berarti makanan semuanya haram, mudarat. Bahkan durian pun haram, ya, bikin pusing, ya, dan seterusnya. Ini berkelit, ya, berkelit. Ma darabuhu laka illa jadala, membuat permisalan itu hanya untuk berjidal saja. Sudah jelas, sudah jelas tulisannya itu jamaah. Ya, siapa yang tidak bisa membaca itu? Ya, dan ini bahaya jamaah, karena bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, ya, kesehatan diri, kesehatan orang lain, tapi berkaitan dengan semuanya, banyak sekali, termasuk sumber penghasilan, ya. Jadi sumber penghasilan orang yang jual rokok, pabrik yang produksi rokok itu juga terpengaruh, ya, masuk hukum. Ini bagaimana penghasilan mereka yang bekerja di pabrik rokok itu, bagaimana orang yang jualan rokok itu, bagaimana itu berpengaruh, ya. Jadi bukan cuman berkaitan dengan apa hukum menghisap rokok, tidak jamaah, ya, tapi ini kemana-mana jamaah, ya. Nanti pajak masuk ke negara itu bagaimana, kemudian juga beasiswa dari pabrik rokok itu bagaimana, kan itu, ya. Jadi panjang urusannya, ya. Dan yang memakmurkan siapa? Ya kita juga, gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan pelan-pelan. Kalau memang kita sulit untuk meninggalkan, menurut kita, ya, sulit untuk meninggalkan, tapi yang paling pertama adalah kita harus punya keyakinan bahwa ini haram atau buruk, ya, haram atau buruk yang harus ditinggalkan. Maka kita pelan-pelan, atau seandainya tidak pelan-pelan, ekstrim lah, ya, udah nggak usah misalkan. Ada banyak orang seperti itu, ya. Motifnya beda-beda. Motifnya ada yang motif kesehatan, motif keuangan, ada juga motif karena agama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang paling kuat adalah motif karena Allah. Kalau seseorang meninggalkan karena Allah, tentu ini pahala yang besar. Dan lain sebagainya, ya. Jadi hal-hal yang haram, ya, ini banyak orang yang melakukannya, kemudian dia ingin berusaha membela hal tersebut, ya, dengan bersilat lidah, gitu kata orang. Tapi kita tidak menyebut bahwasanya orang yang melakukan seperti itu kemudian kita tuduh sebagai munafik, tidak jamaah, ya. Tapi ini dikhawatirkan berbuntut kepada hal-hal yang lain, ya. Dikhawatirkan ini mengakibatkan pola pikir kita kepada hal yang lainnya jamaah, ya. Karena salah satu hawa nafsu kita turuti, maka di sana setan punya peluang untuk menyesatkan kita pada hal yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tadi belum selesai, ya. Jadi balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ayat ini berkaitan dengan Quraisy, ya, kafir Quraisy, orang musyrikin, yang tadi mereka memperdebatkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengindahkan atau tidak setuju dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang Nabi Isa kepada mereka, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati. Nabi Isa itu adalah tanda, ya, tanda hari kiamat.
Fala tamtarunna biha, jangan kalian perdebatkan tentang Nabi Isa. Bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan, tetapi Nabi Isa adalah apa? Hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi itu tadi, jadi orang Quraisy membantah, hanya ingin mengingkari dan menjauhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita ya yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama menantunya. Ya, apa itu? Yaitu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk ya rumahnya di waktu malam. Taraqahu wa Fatimah. Jadi datang beliau di waktu malam ya di rumah Ali dan Fatimah pada suatu malam. Lalu beliau pun mengatakan, ala tusalliyan, apakah kalian tidak sholat? Artinya sholat malam. Jadi mereka berdua masih tidur. Ya, apakah kalian tidak sholat malam? Maka Ali pun mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Jiwa kita itu ada di tangan Allah. Fa in syaa ayyab'atsana ba'atsana. Kalau Allah mau menghendaki kita untuk membangunkan kita, kalau Allah berkehendak untuk membangunkan kita, maka Allah akan membangunkan kita. Ya. Artinya, kalau tidak, ya sudah, Allah tidak akan membangunkan kita. Baik. Jadi apa artinya di sini? Ya, nah ini mengucapkan hanya untuk membuat apa? Alasan. Baik. Jadi ini terjadi pada sahabat ya. Terjadi pada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fansarafa hina qulna dzalik. Beliau pun pergi ketika kami mengucapkan seperti itu. Walam yarji' ilayya syai'ah, dan tidak mengucapkan apapun untukku. Udah, beliau langsung pergi aja, ya. Thumma ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berpaling dari mereka dan memukul pahanya, dipukul pahanya ya, seperti orang yang kesal gitu kan, memukul paha dan mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dalam surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara kulli syai'in jadala. Ini orang ini manusia itu yang banyak berjidal ya, banyak alasan. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ucapan Ali bin Abi Thalib di situ hanya untuk apa? Alasan saja, ya, jidal, untuk membantah saja. Baik. Nah, maka seharusnya ketika diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan iya gitu ya. Iya atau bangun atau bagaimana. Tetapi ya, mungkin sedang capek, ngantuk atau bagaimana sehingga mengucapkan seperti itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan bahwasanya kejujuran para sahabat radhiyallahu anhum akan kondisi mereka. Mereka tidak malu untuk menyampaikannya kepada siapa? Bukan kepada perawi yang lain, ya kan? Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya kepada tabi'in dan lain sebagainya. Mereka tidak malu. Kenapa? Sebagai pelajaran. Ya, tentu Ali bin Abi Thalib adalah manusia terbaik, ya, manusia yang salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini hanya salah satu cerita, ya, bukan karena satu kisah kemudian kita menuduh beliau dengan berbagai macam tuduhan buruk, tidak, jamaah. Baik. Ini bagian dari seni kehidupan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga manusia, ya, mungkin melakukan kesalahan kemudian diperbaiki. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, ya,
tanpa alasan, tanpa ilmu, tidak ada dalam dada mereka itu melainkan hanyalah kesombongan, ya, atau keinginan untuk merasa besar supaya bisa mengalahkan, menguasai yang lainnya, yang mana mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Jadi mereka ingin menjadi orang yang besar, orang yang tinggi, yang mulia, maka dengan cara menolak kebenaran tidak akan sampai kepada ketinggian dan kemuliaan tersebut, karena Allah menghinakan orang seperti itu, ya. Disebutkan oleh para ulama, jidal itu apa? Jidal itu izharul mazid wa taqlilul akharin, menampakkan kelebihan diri, ya. Jidal itu menampakkan kelebihan diri dan meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil ini, ya. Maka dia berusaha mengunggulkan dirinya dengan berbagai macam alasan. Dan ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama juga tidak menyukai. Mereka lebih menghindar dari perdebatan daripada mereka melakukannya. Ya, meskipun terlihat mereka itu bisa menang, apalagi kalau yang dihadapi adalah orang yang tidak berilmu, malas sekali untuk berdebat, ya. Karena apa? Karena akan membuang-buang waktu saja. Karena orang berilmu ketika berdebat tidak pakai dalil, tidak pakai ilmu jemaah, tidak pakai kaidah-kaidah, cuman otaknya saja muter-muter, kadang nggak nyambung, ya kan? Maka ini menambah kebodohan, bukan menambah wawasan, bukan menambah ilmu. Baik. Oleh karena itu mereka mengatakan al-jidalu tuksil qalba wa turithu ad-daghain. Jadi bertengkar atau berdebat itu menyebabkan hati keras, ya. Menyebabkan hati keras dan juga mewariskan kebencian-kebencian, kedengkian. Antum misalkan berdebat, ya, pada suatu yang sepele, antum pengen menang nih, ternyata teman antum juga pengen menang, ya. Seandainya nggak dilayani, diem aja udah selesai. Tapi dikarenakan antum debat lagi, akhirnya apa? Suaranya meninggi, akhirnya apa? Melengos-melengosan. Besoknya udah selesai, nggak mau nengok lagi, ya kan? Nggak mau nyapa, nggak mau bareng gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Demikian juga suami istri dalam masalah sepele, masalah rumah misalkan, ya, berdebat panjang, akhirnya apa? Lama kelamaan di dalam hatinya itu ada sesuatu yang tidak disukai karena perdebatan ini, ya. Suaminya nggak mau kalah, merasa dirinya kepala rumah tangga, istrinya juga nggak mau kalah karena merasa dirinya itu istimewa, ya. Karena suka melihat di Instagram itu seorang istri itu harus didengarkan, harus terpengaruh oleh dakwah Instagram, ya. Dan juga banyaklah pokoknya disebutkan di sana. Akhirnya apa? Akhirnya timbul pertengkaran. Ya, pertengkaran satu akan mendatangkan pertengkaran yang lain, kedua, ketiga, keempat. Maka ini akan memperburuk keadaan. Ya, ini baru kalau yang diperdebatkan adalah perkara sepele dunia, jamaah. Apalagi yang diperdebatkan adalah masalah agama, Al-Qur'an. Kalau salah satunya tujuannya adalah untuk membatalkan syariat, ya, memang tidak ingin menjalankannya, ini bahaya, ya, ini sangat berbahaya. Karena apa? Menunjukkan rusaknya akidahnya, menunjukkan kemunafikannya. Jadi jidal ini dijauhi, ya, dan Nabi SAW tidak menyukainya. Dan juga beliau menjanjikan untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan, ya, meskipun dia berada di atas kebenaran, maka dijamin untuknya rumah di surga bagian tengah. Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah, ya, liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa. Ini bagian bawah, ya, bagian bawah. Fi rabadil jannah. Aku menjamin rumah di surga bagian bawah
untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, ya. Nah, jadi kalau misalkan perkaranya sepele, nggak perlu debat, udah antum mendingan malas debat. Jadi sifat malas debat itu pentingnya, mah, ya. Menyadarkan diri tidak banyak berdebat itu penting, ya. Jadi kalau di dunia itu terlihat ini kalah, terlihat lemah, ya, tidak membela diri karena memang perkaranya sepele, ya, mendingan kita udah tinggalin, gitu ya. Terserah dia merasa menang, terserah. Tapi kalau berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita bela, ya, maka kalau kita bisa mengalahkannya dengan ilmu, maka boleh kita mendebatnya. Baik, karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seseorang, ya, dianjurkan untuk berusaha belajar meninggalkan perdebatan pada perkara-perkara yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Ini butuh belajar, jamaah. Karena sebagian orang itu punya sifat tadi aladul khisam, suka bertengkar, suka berdebat. Ya, apa saja diperdebatkan, jamaah. Dan ini tidak baik, ya. Ini kalau dia ingin berubah, maka harus belajar gimana mengontrol lisannya, ya, berbicara yang perlu-perlu, yang baik-baik saja. Jadi dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Mu'min atau surat apa, Al-Mu'min itu nama lain dari surat apa, jamaah? Ghafir. Nah, ya, surat Ghafir ini berkaitan dengan orang Yahudi. Ya, Allah berfirman, saya ulang, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam mereka melainkan hanyalah keinginan untuk merasa besar, yang mana mereka sekali-kali tidak akan bisa mencapai kebesaran tersebut, ya, kemuliaan tersebut. Jadi ini orang Yahudi yang mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menunjukkan kemuliaan mereka, ya, tapi mereka tidak akan bisa mencapai kemuliaan tersebut karena kemuliaan itu dari Allah dan Allah menghinakan mereka. Atau juga umatnya para nabi, para rasul, mereka suka mendebat nabinya, ya. Nabi Nuh misalkan didebat oleh kaumnya, wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq. Mereka berjidal dengan kebatilan, membela kebatilan untuk menghapuskan kebenaran, ya, untuk menghapuskan kebenaran. Jadi mereka membawa kebatilan, tujuannya adalah untuk memadamkan kebenaran. Dan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan sesuatu yang paling baik kecuali orang yang zalim di antara mereka, ya. Yang zalim di antara mereka itu siapa? Disebutkan oleh para ulama, yaitu orang yang tidak membayar jizyah, ya, dari ahli kitab yang tidak membayar apa? Jizyah. Atau orang yang zalim, ya, adalah orang yang memerangi kaum muslimin, membuat kedustaan untuk agama Islam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, ya. Jadilu, yaitu berbantahlah, bantahlah orang musyrikin dengan harta kalian dan diri kalian dan lisan kalian. Jadi apa saja yang kita miliki, kita menggunakannya sebagai fasilitas untuk membantah orang-orang musyrikin atau orang-orang kufar, ya. Bagaimana membantah dengan harta? Maka kita infakkan, ya, di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala memfasilitasi untuk orang-orang yang berilmu, yang berdakwah, ya, membantah kerusakan mereka. Demikian juga dengan diri kita jemaah. Diri kita dengan belajar. Adapun lisan kita ini kalau sudah berilmu. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, masya Allah, beliau menunjukkan sikap kesatrianya, ya. Jadi beliau itu menulis buku yang begitu banyak membantah firqah-firqah yang sesat, termasuk agama-agama yang menyimpang. Beliau tulis dengan tulisan yang panjang lebar, ya, menghancurkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang berjidal untuk ahli kitab, ya, nggak boleh berjidal kecuali dengan cara yang paling baik, ya, yang bisa meninggikan syariat Allah, meninggikan agama Islam dan menghancurkan kebatilan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, seperti dulu ada Ahmad Didat, kemudian ada Dr. Zakir Naik dan juga murid-muridnya, ya, anaknya juga termasuk, kemudian juga teman-teman kita yang ada di Amerika dan lain sebagainya. Ya, mereka itu masya Allah, melalui tangan mereka banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam, banyak masuk Islam, ya, tentu di negeri-negeri lain jamaah yang tidak mengekspos diri, yang tidak ada videonya sama sekali, tetapi mereka adalah para dai yang menghancurkan kekufuran, kesyirikan dan membuka pintu hidayah kepada orang-orang. Tentu pahalanya besar sekali jamaah, karena Nabi SAW mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui kamu, maka itu lebih baik untukmu daripada kamu mendapatkan unta merah, ya, harta yang paling istimewa. Berapa sih nilainya? Anggap saja 1 miliar misalkan, atau 2 miliar, ya. Mendingan aku bisa memberi petunjuk satu orang, ya, satu orang mendapatkan petunjuk melalui aku, itu pahalanya jauh lebih besar daripada tadi 2M 1M misalkan unta merah. Baik. Jadi kita diperintahkan untuk membekali diri dengan ilmu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengomentari ketika membaca suatu ayat, yaitu dalam surat Ali Imran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka mengikuti apa yang rancu, yang mereka tidak fahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikorek-korek. Ayat-ayat yang jelas tidak dipakai, tapi ayat-ayat yang tidak jelas justru ini berusaha mereka takwilkan sembarangan, ya. Karena apa? Ibtigha al-fitnah, ingin menjatuhkan kaum muslimin di dalam fitnah, ya, di dalam kerusakan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anahumullah fahdharuhum. Wahai Aisyah, jika engkau melihat, ya, orang-orang yang berjidal, yang berdebat di dalamnya, yaitu memperdebatkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, memperdebatkan ayat-ayat mutasyabihat bukan untuk diamalkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah kalian, ya, fahdharuhum, hati-hatilah kalian dari mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari orang-orang yang suka membahas suatu ayat yang sifatnya mutasyabihat. Bahkan sebagian orang
menjadikan ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas itu dijadikan sebagai mutasyabihat jemaah. Ya. Ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dijadikan sebagai apa? Mutasyabihat, rancu. Karena tujuannya tadi membatalkan syariat Allah supaya orang-orang itu bingung dan tidak perlu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan itu cuman kulitnya saja. Ada isinya. Al-Qur'an itu ada intinya. Putar-putar intinya itu tidak mengamalkan syariat, gitu ya. Karena kulit, karena yang syariat itu cuman kulit saja. Intinya apa? Intinya tidak mengamalkan, ya. Maka ini adalah ucapan yang batil sekali jemaah. Sangat berbahaya. Dan ini kadang atau biasa terjadi kalau orang itu sudah mempelajari liberal ya, atau juga sufi. Liberal dan juga sufi. Ini akhirnya apa? Tidak peduli atau kurang menghargai syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dibaca, amalan yang dilakukan itu hanya kulit saja, ya, dan meremehkan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diremehkan jemaah, ya, karena mereka menganggap ilmu itu penting, ilmu tentang mendalamnya itu penting. Kalau amalan mah biasa, ya, kulit baru kulit. Padahal surga itu diperoleh, ya, dengan cara kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar ilmu, ya. Nanti kalau sudah ilmu, maka orang Yahudi lah yang paling berhak untuk masuk surga, ya. Tapi ternyata tidak, mereka dilaknat oleh Allah dikarenakan punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka sebagian kaum muslimin yang mengikuti jalan orang Yahudi ternyata banyak, ya. Jadi mereka menganggap Al-Quran atau Sunnah itu kulit saja diamalkan. Orang yang mengamalkan itu mengamalkan kulit, ya. Adapun isinya tidak mengamalkan, ya. Jadi itu kebatinan atau apa ini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna abghadar rijali ilallah al-aladul khosim. Sesungguhnya orang laki-laki atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang sengit di dalam membantah, ya. Orang-orang yang suka membantah, jemaah. Ketika disebutkan kebenaran, kebaikan, justru mereka tidak suka, ya. Apalagi kalau dia itu mengingkari atau tidak menjalankan perbuatan tersebut, ya, tentu orang ini akan akan membantah. Ya, anak pernah itu, misalkan, ya, di jalan, ya, di jalan. Ini orang pakai knalpot yang bunyi dom 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 dom, ya, kemudian kena muka. Antum ada nggak pakai knalpot seperti itu, jemaah? Itu bagaimana ini hukumnya ini? Ini zalim, jemaah, ya. Ini knalpot seperti itu zalim. Bukan cuma dari suaranya, tapi ini asapnya itu kena muka orang di belakangnya, ya. Meskipun kita udah kena ini masuk kadang lewat belakang, lewat bawah tuh, ya. Maka Anda tegur tuh orang itu, yang ini ganti ini, ya. Ini ganti knalpot seperti ini, zalim, ya. Setiap hari dapat dosa, menzalimi orang yang ada di belakangnya. Dia bilang apa? Ya jangan di belakang. Wah, enak banget ini ngomongnya ini. Pengen jangan di belakang. Ya sudah, kalau gitu kamu di belakang terus, ya. Ya. Ini aneh sekali ini orang, ya. Ini tadi yang kita bilang apa? Bersilat lidah. Ma darabuhu laka illa jadala. Dia ngomong seperti itu hanya untuk apa? Hanya untuk berjidal saja. Dia nggak tahu dia tuh perbuatannya ketika knalpotnya kena orang itu salah, tahu, jemaah, ya. Tapi itulah, ya, itulah yang kita sebut sebagai orang yang aladul khosim, yang suka suka membantah. Baik. Demikian juga para ulama yang menjelaskan itu, ada suara-suara keras itu, disko-disko yang keras itu yang menghancurkan rumah, menghancurkan ini. Tentu ini berbuat kerusakan, jemaah, ya. Berbuat kerusakan di muka bumi, merusak harta milik orang lain, ya, merusak fasilitas umum. Ini kerusakan, ya. Itu polusi suara, kan ada polusi tanah, polusi udara, polusi air. Ini polusi Polusi suara, disebutkan pelajaran SD itu, jemaah, ya.
Nah, tapi ternyata itu nggak merasuk dalam hati itu, ya. Tapi itu jelas, ya, jelas. Orang yang berakal mengetahui bahwasanya ini mengganggu, nggak normal ini suaranya, ya, di atas batas maksimal, ya. Jadi nggak ada yang seperti itu jemaah. Tapi itu tadi bersilat lidah. Yang mengucapkan udah para ulama nggak diterima. Ya, kurang apa lagi coba? Ulama pun tidak diterima. Apalagi kalau antum biasa, ya. Nah. Jadi orang yang suka membantah, suka bertengkar adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, beliau memasukkan di sini termasuk bagian dosa besar, ya. Ketika kita melakukan sesuatu salah, kemudian diingatkan, tapi kita membantah, nah, ini pelaku dosa besar. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita tidak bertobat, ingat kepada Allah, maka senantiasa kita terjatuh pada dosa besar tersebut. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam Al-Jami' As-Shaghir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin," barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, ya, barang siapa yang berdebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'ah, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti, ya, sampai dia berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi disebutkan ini termasuk dosa besar. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai perbuatan seperti itu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan," tidaklah tersesat suatu kaum itu setelah datangnya petunjuk, kanu alaihi, yang mereka itu ikuti, ya. Jadi setelah mereka mendapat petunjuk kemudian mereka tersesat. Kenapa mereka bisa tersesat? Illa utul jadal, melainkan dikarenakan mereka itu punya sifat suka berdebat, ya. Jadi sifat berdebat, suka membantah, itu adalah sebab kesesatan, jemaah. Sebab kesesatan. Oleh karena itu, kalau ada orang ngomong dan ngomongnya itu kebaikan, kebenaran, udah nggak usah banyak alasan kita, ya. Karena ini bahaya tadi. Sesat itu apa? Sesat itu pola pikir, jemaah. Kesesatan itu pola pikir, hati yang melenceng, itu kesesatan. Jadi kesesatan yang kecil itu akan menyebabkan kesesatan yang lain. Tadi sudah kita sampaikan di awal, ya. Oleh karena itu satu perkara yang disampaikan, yang kita lihat ini kebenaran, udah nggak usah banyak alasan untuk membantahnya, ya, ngalah sajalah, gitu, ya. Merasa memang iya aku salah, gitu. Tidak perlu mencari kata-kata untuk membenarkan apa yang kita lakukan, ya. Padahal kita salah. Meskipun terkadang di waktu tersebut kita membantah, tapi dalam hati kita merasa salah dan kita memperbaiki di kemudian hari, tapi perbuatan kita tidak baik, ya, di waktu tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, setelah menyebutkan hal tersebut, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun, mereka tidaklah membuat perumpamaan itu kepadamu melainkan untuk maksud membantah saja, ya. Bahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang suka bertengkar. Dan juga sini hadis dhaif, kita lewatin saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berdebat atau berbantah-bantahan dengan Al-Quran adalah kekufuran. Jadi mira' di sini jamaah, mira' menunjukkan ra'yu, pendapat, menurutku, gitu, ya, tentang Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah terhadap orang seperti ini. Pernah ada dua orang berdebat, ya, di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu ayat. Satunya ngomong ini, satunya ngomong apa. Maka Nabi keluar dalam kondisi marah kepada orang tersebut, ya.
wajahnya merah. Dikasih tahu mereka, Al-Quran diturunkan bukan untuk diperdebatkan seperti itu. Apa yang mudah amalkan, apa yang susah ya sudah, kembalikan kepada orang yang berilmu, bukan untuk diperdebatkan. Itu jamaah. Jadi tujuan utama tadi Al-Quran adalah untuk diamalkan, bukan hanya teori-teori yang dibahas, dibincangkan sana sini, bukan jamaah, tapi untuk diamalkan. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Apa maksudnya di sini? Ya, memperdebatkan Al-Quran itu kufur. Ya, para ulama menjelaskan, yaitu kalau dia melakukannya dengan keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan, ini ayat Allah atau bukan? Ini benar atau tidak? Ini kekufuran jamaah. Ya, harus segera dicabut ya apa yang dia lakukan. Atau kekufuran ini akibatnya. Perdebatan dalam Al-Quran bisa mengakibatkan orang itu apa? Kufur. Ya, kufur ini bahaya. Baik. Jadi yang paling mudah itu ya kita belajar, mendengarkan dari para ulama bagaimana mereka menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian kita hanya mengamalkannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad dan lain sebagainya, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yajal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Barang siapa yang bertengkar untuk membantah dalam kebatilan, ya, padahal dia tahu ini kebatilan, tapi dia bela, maka dia senantiasa dimurkai oleh Allah sampai dia berhenti. Ini hadis seperti yang sebelumnya yang sudah kita baca barusan. Atau dalam lafaz lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia telah kembali dengan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau ada orang diberikan ketenangan hati, tidak suka berbantah-bantahan, lebih memilih untuk mengalah, ini Masya Allah, ini nikmat jemaah ya, nikmat ya. Apalagi kalau dia sudah membaca seperti ini, ternyata Allah tidak suka dengan orang yang suka berdebat, maka lebih kuat ya, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati, sesuatu yang paling aku khawatirkan pada umatku, kullu munafikin alimul lisan, yaitu setiap orang munafik yang pandai lisannya, pandai ngomong, pandai berdebat. Nah ini berbahaya jemaah. Orang munafik tidak mewakili agama Islam, tidak, tapi mereka mewakili kemunafikan mereka. Ya, namanya juga orang munafik jemaah. Justru mereka itu musuh Islam. Orang munafik itu musuh Islam. Ketika mereka berbicara, maka tujuannya adalah untuk tadi menghancurkan agama Islam, meruntuhkan pondasinya dan menggugurkan amalan-amalannya. Ya, kalau ada orang munafik dikasih panggung, wah ini sangat berbahaya. Baik. Dan ini yang terakhir, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman wal badha'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan juga sedikit berbicara, ya, malu dan juga sedikit berbicara, seperti kita itu keluh lisannya, ya, malas ngomong gitu ya. Ini adalah bagian dari cabang keimanan, ya, bagian dari cabang keimanan. Dia memilih lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada banyak ngomong gak jelas. Wal badha'u, sedangkan berbicara kotor, ngomong kotor, wal bayanu, dan juga banyak ngomong, ya, syu'batani minan nifaq, adalah cabang dari kemunafikan, cabang ya, cabang dari kemunafikan. Ya, jadi tidak langsung orang itu adalah sebagai orang munafik. Taib. Jadi dengan banyak ngomong, maka orang itu akan bisa menjatuhkan kebenaran, menjadikan orang yang tidak salah menjadi salah, menjadikan dia yang bersalah menjadi benar, gitu. Dengan apa? Dengan pintar ngomong jemaah. Ya, dengan pintar ngomong. Baik. Jadi kita tidak melakukan seperti itu untuk bela diri. Allah yang Maha tahu. Ya, Allah yang Maha tahu. Meskipun kita berusaha apa? Berusaha membela diri kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silahkan.
Ya Pak. Salam. Terkait sunnah, Ustaz, banyak sunnahnya Rasul, tapi hanya bisa mengerjakan berapa? Apakah itu termasuk atau sempurna untuk bisa mengamalkan kita dunia akhirat? Apa? Sunnah, Ustaz. Sunnah kenapa? Banyak, tapi kita bisa berapa terus? Berapa saja, dan apakah itu bisa dikategorikan sunnah yang sempurna yang bisa mengamalkan dunia akhirat? Baik. Terus? Satu lagi Ustaz, tentang musik gitu kan, banyak di majelis taklim ada grup ibu-ibu dengan kasidahan dengan berbana. Musik seperti itu gimana? Baik, sunnah itu banyak. Sunnah itu dalam secara umum ya, segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang wajib, ya hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, yang sifatnya perintah atau larangan, maka ini sunnah ya. Tentu yang paling kita pegang adalah yang wajib. Adapun yang hukumnya adalah sunnah atau mukammilat, penyempurna, maka kalau kita bisa melakukannya dengan baik, tidak ada halangan, maka kita lakukan. Kalau ada suatu halangan ya yang menghalangi kebutuhan pokok kita misalkan, maka silahkan ditinggalkan, tidak mengapa. Ya. Misalkan mengerjakan perintah ya, mengerjakan perintah. Ada puasa sunnah, ada sholat sunnah. Puasa sunnah kita diajarkan untuk misalkan puasa Senin Kamis. Kita yang mampu untuk melakukan, alhamdulillah kita lakukan. Kita yang tidak bisa melakukan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kita punya keinginan untuk bisa mengerjakan. Kan pilihannya banyak tuh. Ya, bisa puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan atau puasa Daud, kita bisa milih sama. Ya, tentu kita minimal seorang muslim puasa 1 bulan 3 kali, dan kita ingin sekali ya ketika kita tidak bisa mengerjakannya kita merasa bersalah gitu. Ini sesuatu yang wajar kan, ini sunnah Nabi karena kita cinta dengan sunnah. Kenapa dia kok bisa merasa bersalah? Karena dia faham dengan sunnah tersebut. Nabi Muhammad sangat menganjurkannya meskipun ini hanya ya sunnah hukumnya, bukan wajib. Karena dia menanamkan dalam dirinya apa? Tadi cinta dan pengagungan kepada sunnah. Sholat sunnah misalkan dalam sehari kita perlu memiliki sholat sunnah, entah sholat malamnya atau sholat rawatibnya atau sholat di siang harinya, kita perlu memiliki sholat sunnah tersebut. Ketika kita misalkan sholat sunnah malam itu sangat besar keutamanya, sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya, dan juga itu adalah jalannya orang-orang soleh, tapi kita belum bisa melakukannya, ya maka kita kepikiran terus, ya kapan aku bisa mulai ya. Jadi selama ini kita ingin tapi belum bisa. Tetap dalam hati kita itu ingin melakukannya jamaah. Ini yang sunnah berupa perintah. Yang larangan misalkan, ya, yang larangan Allah larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini ada yang haram, ada yang apa? Ada yang makruh, ya. Ketika larangan tersebut haram, maka wajib kita apa? Tinggalkan, nggak boleh dikerjakan. Kalau makruh, maka kita berusaha menjauhinya. Seandainya selama ini kita melakukannya, kita ada niat dalam hati, gimana caranya aku mau berhenti. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita miliki, ya. Jadi seorang muslim harus memiliki pikiran seperti itu jamaah, ya. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Dan itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum musik, bagaimana dengan qasidah yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu, ya, apalagi sama ibu-ibu jamaah. Ini qainat, meskipun judulnya adalah keagamaan, ya, tentang keagamaan yang melantunkan ada ibu-ibu sambil goyang-goyang, ya kan? Tentu ini adalah pemandangan yang haram, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ibu-ibu atau akhwat-akhwat, ya, tidak boleh jamaah, haram, ya. Apalagi diiringi dengan alat musik haram, ya, nggak tahu mereka mendapatkan pembenaran itu dari mana, ya. Alat musik tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, Pak. Bukan untuk berdebat. Tadi yang banyak cakap, ya, yang ngomong itu salah satu. Nah, kita kan perlu berkomunikasi
latihan. Latihan kan gitu ya. Perlu latihan ya nggak bisa tuh apa namanya. Kadang-kadang ngomong di depan orang pun gugup gitu kan. Ya. Nah ini seperti bagaimana menyikapinya nih? Banyak omong terus yang macam mana gitu ya apa ininya apa kriterianya. Kenapa? Karena ulama ya dia mesti berkomunikasi, mesti ngomong dan punya kata-kata yang mesti dilatih gitu. Kalau enggak ya bisa salah paham gitu ya. Iya. Yang menerima. Jadi berbicara, tidak semua orang memiliki kemampuan berbicara yang bagus. Ada orang yang fasih, ngomongnya jelas, tertata, ada yang tidak. Ya, di zaman Hajjaj bin Yusuf itu disebutkan yang paling fasih di zamannya itu Hajjaj dan juga Hasan al-Basri. Itu yang paling fasih. Artinya apa? Yang lain itu di bawah mereka, gitu. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berbicara lebih, ada yang tidak. Ada juga yang tulisannya bagus. Tulisannya bagus, tapi ketika ngomong kurang pintar. Ya, disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu tulisannya Masya Allah, tapi ketika berbicara maka kurang. Baik. Dan ini banyak. Kalau kita ingin melatih, tentu boleh saja melatihnya. Tapi meskipun kita berlatih, kalau itu bukan apa, bukan maharoh, bukan apa istilahnya ya, kemampuan kita di situ, ada batasnya biasanya. Ya, tidak bisa mencapai orang yang memang dari dasarnya memang punya kemampuan seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau dilatih jamaah. Dan cara melatihnya tentu bukan dengan cara banyak ngomong, tapi banyak belajar, banyak baca buku, ya, menghafal, kemudian berpikir, diskusi sama teman, ini berlatih, ya, diskusi dengan tentang ilmu itu ya, untuk mengetahui, artinya berbagi wawasan, ya, berbagi wawasan. Kemudian kalau berdebat harus di hadapan ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini tujuannya untuk apa? Menjadi penengah, gitu, supaya tidak debat kusir, nggak ada habisnya. Maka kalau debat kusir mendingan ditinggal, kita sama-sama nggak tahu dah, kita tanya ustadz aja, gitu ya. Nah, jadi kalau apa namanya ingin melatih, maka seperti itu harus dimodali dengan ilmu jamaah. Kalau tidak dengan ilmu maka nggak ada ujungnya nanti, ya, dan juga membuang-buang waktu. Tapi kalau didasari dengan ilmu, kita banyak baca buku, kita banyak menghafal, baru nanti berbobot itu. Apa yang kita ucapkan itu berbobot. Tapi kalau cuma menurutku, pendapatku, nah itu kurang, ya, atau bahkan tidak berbobot sama sekali. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, satu lagi, Pak. Mohon penjelasan mengenai ayat-ayat Muhammad dengan mutasyabihat tadi. Ya. Banyak yang rancu itu. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang paten, seperti ayat yang tidak dinasakh dan juga mudah difahami dan juga untuk diamalkan, ya, ini tergolong ayat-ayat apa? Muhkamat. Adapun ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang susah untuk difahami, ya, dan juga membutuhkan keterampilan ahli ilmu di dalam bahasa Arab dan juga dalil-dalil yang lain untuk memahaminya, dan juga dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi ayat mutasyabihat dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, ya. Nah, jadi ayat-ayat mutasyabihat ini kita alangkah baiknya kalau kita tanyakan kepada ahli ilmu, ya, mereka bisa menjelaskan kepada kita dengan apa? Dengan baik. Adapun yang muhkamat seperti kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan, berbuat baik kepada orang tua. Ini masuk apa ini, ayat apa ini? Muhkamat atau mutasyabihat? Muhkamat. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah, suruh berbakti. Masa berbakti kita nggak tahu kan, gitu ya? Berbakti tahu jemaah. Ini muhkamat, dan banyak Al-Quran itu ayat-ayat muhkamat itu untuk kita amalkan, ya. Adapun mutasyabihat ini yang susah, butuh pendalaman, maka kita serahkan kepada para ulama dan menjelaskannya kepada kita. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, pemahaman yang baik, petunjuk untuk kehidupan kita semua, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan syariat Allah,
menjalani kehidupan ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.